Yo guys, selamat datang di channel Shopela Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan menonton seluruh alur cerita High School DxD Season 3. Let's begin. Cerita diawali dengan klub penelitian gaib yang berangkat ke sekolah bersama. Karena Azazel kini menjadi guru Secret Gear mereka, Azazel memerintahkan seluruh keluarga Rias untuk tinggal di rumah Issei. Singkat cerita, rumah Issei direnov dan jadi besar. Sebentar lagi adalah liburan musim panas. Jadi Rias memutuskan untuk kembali ke alam iblis dan pulang kampung. Semua anggota keluarga diajak. Mereka memakai kereta gaib untuk melewati dimensi menuju ke dunia iblis. Dalam perjalanannya, mereka diserang oleh suatu makhluk, yaitu seekor naga raksasa. Karena Rias menghilang, jadi Akeno yang memimpin pertarungan. Singkat cerita, mereka kalah. Saat Issei hampir dipanggang naga, Rias datang dan menjelaskan semua itu adalah latihan. Lalu keesokan harinya, Azazel memerintahkan klub penelitian gaib untuk berlatih selama 20 hari. Di sini Issei berlatih dengan naga yang menyerang mereka tadi. Dia bernama Tanin, seorang raja naga yang berinkarnasi menjadi iblis. Ada juga Akeno yang berlatih bersama ayahnya. Lalu Kiba berlatih mengendalikan balance break-nya. Dia berlatih bersama seseorang, tapi tidak ditunjukkan wajahnya. Selanjutnya Xenovia, dia berlatih mengendalikan Durandal. Lalu Gasper, karena kekuatannya sudah sangat besar, dia hanya perlu mengontrolnya saja. Lalu ada juga Koneko, yang memendam kekuatannya. Dia enggan memakai kekuatan hebatnya itu. Yang terakhir Asia, dia bermeditasi di goa untuk mengupgrade Twilight Healing. Singkat cerita, latihan mereka selesai. Lalu mereka menghadiri acara pesta yang isinya para iblis muda. Di sini, Issei kembali bertemu dengan Raphael Phoenix. Kalau kalian lupa atau tidak tahu, dia adalah adik Raiser, musuh Issei di HS DxD 1. Di tengah pesta, ternyata Koneko menghilang. Dia menemui kakaknya Kurona. Issei dan Rias pun pergi mengejar Koneko. Di sisi lain, ternyata Loki menyerang pesta. Singkat cerita, dia kalah dan disegel selama 1 hari oleh Beelzebub. Di sini juga ada tokoh baru, yaitu Odin dan Rose Wise. Lalu ada juga para petinggi. Kembali ke sisi Issei, Kurona mengancam, apabila Koneko tidak mau ikut bersamanya, maka Kurona akan membunuh Issei dan Rias. Tapi Rias tidak tinggal diam. Koneko pun luluh, dan dia lebih memutuskan memilih tinggal bersama Rias dan Issei. Namun hal itu membuat bumerang bagi mereka. Kurona langsung mengeluarkan racun pelumpuh iblis, dan membuat Rias bersama Koneko tersiksa. Meski begitu, Issei yang setengah naga, dia tidak mempan oleh pengaruh racun tersebut. Lalu di tengah pertarungannya, Issei membangkitkan kekuatan, yaitu Secret Gear, berupa armor naga. Kurona dan Biko pun mundur, bukan karena takut ya, tapi karena mereka merasakan bahwa Loki telah menghilang dari dimensi ini. Keesokan harinya, Azazel menugaskan Rias dan keluarganya untuk menghentikan ulah Loki. Mereka tidak sendirian. Di sini ada juga keluarga ketua OSIS, yang berjumlah 3 orang, yaitu Sona, sang ketua OSIS, Tsubaki, sang wakil, dan juga Saji, sang pion. Mereka memakai portal dan pergi ke medan pertempuran. Tak lama Loki muncul, dan memanggil 2 hewan mitologi, ular sama anjing yang gede lah pokoknya. Issei langsung mengeluarkan balance break, dan berniat menghadapi Loki. Tapi di saat yang bersamaan muncul Fafnir, yaitu si anjing gede. Di tengah pertarungan, Odin menghubungi Rose Wise. Odin mengatakan bahwa Loki bisa dikalahkan dengan palu Thor. Lalu muncul palu Thor. Di saat Issei ingin memakai palu itu, tiba-tiba Fafnir menerkam Issei. Issei sekarat. Untungnya ada kristal pemberian Raphael, jadi Issei selamat. Dan dengan kekuatan naga, dia pun menggetok Loki ke penjara dimensi. Tinggal si ular gede, dan dia pukul oleh Ashiraog, langsung binasa. Tanpa disadari, liburan musim panas pun berakhir. Suatu hari, saat Issei dan Asia pulang sekolah, mereka bertemu dengan seorang iblis yang pernah diselamatkan oleh Asia dulu. Dia bernama Diodora Astaroth. Dia menyukai Asia. Bahkan, dia datang ke ruang klub meskipun surat-suratnya telah dimusnahkan oleh Rias. Diodora berniat menukarkan Asia dengan 2 orang bishop. Tapi tentu saja Rias menolaknya. Sebagai gantinya, dia menantang keluarga Gremory dalam rating game yang diadakan di dunia iblis. Namun dia berbuat curang dan menculik Asia
Hal itu membuat Rias dan Issei murka. Mereka langsung menerobos ke markas keluarga Astaroth. Di sini Koneko dan Issei menghadapi dua pion Astaroth. Sementara Rias dan Akeno serta Kiba menghadapi dua bishop dan Queen Mushu. Singkat cerita, mereka menang dan menuju ke tangga lantai atas. Tidak disangka, ternyata ada Fred, si pendeta yang kini telah berubah menjadi iblis. Keheranan Kiba tentang keberadaan Knight keluarga Astaroth terjawabkan. Fred membunuh dua Knight milik Astaroth. Selain itu, Fred menjelaskan bahwa sebenarnya Diodora hanya menjebak Asia. Dia ingin melecehkan Asia habis-habisan. Saat Issei hampir mengamuk, di sini Kiba bertindak dan berkata biar dirinya saja yang melawan Fred. Sekali tebas, Fred langsung tumbang. Lalu sampailah mereka di ruang utama, di mana Diodora mengikat Asia. Dia toksik dan menghina Issei. Lalu Issei langsung berubah ke mode balance break dan menghajar Diodora. Terlihat jelas bahwa Diodora bukan tandingan naga merah. Bahkan, perisainya yang berpuluh-puluh lapis bisa dihancurkan oleh Issei dengan boosted gear-nya. Diodora pun memelas, dan Issei menang. Lalu Issei melompat ke Asia. Issei mencoba menghancurkan segel yang mengikat Asia, namun tidak bisa. Tapi, dengan kekuatan balance break-nya, dia berhasil menghancurkan segel terkuat. Di sini Asia berhasil diselamatkan. Lalu, dia pun berdoa pada Tuhan dan berterima kasih. Namun mengejutkan, ternyata muncul seorang antagonis baru. Dia bernama Salba Beelzebub. Dia menteleport Asia ke dimensi Gap, dimensi kosong di mana jiwa bisa lenyap. Bisa dikatakan Asia akan mati di dimensi ini. Hal itu membuat Issei marah sejadi-jadinya. Dan dia mengeluarkan kekuatannya dominasi naga. Namun dia kehilangan kendali. Satu serangan saja sudah cukup untuk membuat tangan Salba terputus. Lalu saat Salba berniat menyerang balik menggunakan sihirnya, Issei menembakkan lasernya dari mulut dan membuat tangan yang kedua putus. Lalu dengan kekuatan pamungkasnya Issei menghancurkan tubuh Salba. Di sisi lain, ternyata Asia telah berhasil diselamatkan oleh tim Vali. Di sini, Rias berencana untuk memberitahu Issei kalau Asia baik-baik saja. Karena kalau dibiarkan terus-terusan mengamuk, nyawa Issei bisa dalam bahaya. Dengan bantuan naga putih yang melemahkan naga merah, kini Issei berhasil diselamatkan oleh Rias. Namun karena kekuatan dominasi naganya yang terlalu kuat, kini Issei tumbang tak sadarkan diri. Hanya kekuatan terbaru dari Twilight Healing yang mampu menyembuhkan Issei. Asia pun dibiarkan berduaan dengan Issei di kamar. Dan dengan tekadnya yang kuat, Asia berhasil menyembuhkan Issei. Kini Issei telah benar-benar berhasil selamat. Dan setelah Asia mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba datang Rias dan kawan-kawan. Di sini Rias menunjukkan kecemburuannya. Lalu Loki memanfaatkan hal itu dan mengutuk Rias. Di sekolah, ada Issei palsu yang menipu Rias dan mengendalikan pikirannya. Tidak cukup sampai di situ, Issei palsu meledakkan ruang klub. Issei palsu membawa Rias pergi. Kini semua orang kebingungan. Dengan segala cara, klub penelitian gaib meminta bantuan berbagai pihak. Dan akhirnya mereka tahu bahwa Rias berada di dimensi Gap, di mana jiwa dan raga bisa lenyap. Lalu terbersit sebuah ide di pikiran Issei, bahwa dia harus meminta bantuan dari Vali untuk pergi ke dimensi Gap. Karena Arthur memiliki kekuatan untuk membawa orang keluar masuk dimensi Gap sesuka hati. Singkat cerita, Vali mau membantu Issei, dan mereka pun berhasil menemukan Rias yang berada di dimensi Gap. Tapi pikiran Rias sudah benar-benar dikendalikan. Dia bahkan menyerang keluarganya sendiri. Di sini Rias menangis, seakan dia tahu dikendalikan, tapi dia tidak bisa melawan. Akhirnya Rias dipaksa memakai armor naga merah, dan menyerang dengan semakin brutal. Lalu dengan tekadnya yang kuat, Issei berniat bertarung dengan Rias. Dampak pertarungannya membuat Akeno dan yang lain terpental ke dimensi bumi kembali. Lalu, dengan kata-kata mutiara yang keluar dari mulut Issei, entah bagaimana Rias berhasil mengendalikan pikirannya. Tak lama datang Issei palsu, yang berubah ke mode balance break. Tidak, bahkan lebih dari itu, dia masuk ke mode dominasi naga. Tapi dengan kekuatan barunya, Issei menembak Issei palsu, dan membuatnya lenyap di dimensi Gap. Namun masalah belum selesai. Kini Rias dan Issei tertelan oleh kekosongan dimensi Gap, yang dapat menghancurkan jiwa dan raga. Namun, tiba-tiba datang The Great Dragon menolong Issei dan Rias. Dia membawa Issei dan Rias ke sebuah pantai dimensi. Terlihat seperti galaksi di belakang mereka.
Di sini Issei untuk pertama kalinya memanggil nama Rias, meski tidak diucapkan dengan jelas. Kini Issei berhasil lagi menyelamatkan ketuanya Rias Gremory. High School DxD Season 3 ditutup dengan keinginan Issei, yang menginginkan banyak wanita di sekelilingnya. Lalu keinginan Vali, yang menginginkan seorang musuh yang sangat kuat. Dua hal itu sudah terasa terpenuhi bukan? Tamat, bye-bye.